Pada bagian ini kita akan memulai perhitungan menggunakan ANSYS Fluent. Kita buka Fluentnya lebih dulu, kemudian kita baca case pada tahap matching yang sudah kita buat. Start. Ini sudah terbuka. Kita lihat jumlah elemennya ada 200.000 elemen ya. Kita setting di sini gravity Z min 9,8. Kemudian modelnya adalah K epsilon. Oke. Kemudian materialnya kita tambahkan air. Database water liquid, copy. Oke. Terus kemudian kita cell zoom-nya ini. Untuk moving kita ubah materinya water liquid, motion ya. Rotationnya Z. Oh ya, ini unitnya diubah dulu. Angular velocity, close. Ini kita setting 150. Ini kita setting positif 150. Nanti kalau kita simulasikan ternyata alirannya itu pumping up, ya maka kita ubah, kita hentikan simulasinya, kita ubah ini menjadi minus ya, atau rotation axis-nya kita ganti yang minus supaya dia pumping down. Kita tidak tahu arahnya itu kemana, arah rotasi impellernya ya. Ini apply. Kemudian yang statik. Water liquid. Apply. Kemudian boundary. Bubble, wall tidak perlu. Batas moving, batas statik nanti. Dasar, wall, dinding juga wall, impeller. Impeller ini karena dia berdampingan atau dilingkupi oleh moving, maka dia stationary ya. Interior tidak perlu, permukaan simetris, shaft. Nah, ini shaft ini harus kita setting. Jadi yang kita setting geraknya ada dua ya, cell zone moving dan shaft. Ini moving, absolute, rotasional, sumbu Z ini juga 150. Apply. Close. Ya, udah. Kemudian kita menginjak membuat interface. Batas moving, batas statik. Kita buat batas, create. Oke, close. Kemudian kita tentukan metodenya. Simple. Simple. Dan ini presto. Second order. Ya, kontrolnya kita biarkan seperti biasa dan kita membuat pengamatan untuk momen. Momen ini juga sama, nanti kalau harganya negatif maka kita perlu ubah momen centernya ini ya. Ini momen untuk impeller dan shaft, nggak perlu report file, report console. Oke. Close. Monitor residualnya kita 5. Oke. Dan report plot ini momen
print to console. Nanti aksesnya juga demikian. Atau kita coba ubah aksesnya ya. Aksesnya Y, ini tidak auto. 6, ini 4, sama. Nilainya 0 sampai 0,5. Ini eksponensial, oke ya. Upload, apply, plus, oke. Kemudian initialization, standar, ini 0, 0, kita initialize. Sudah initialize. Kemudian ini run, kita coba dulu ya. 1000 iterasi gitu ya. Coba ini kita write cache and data sebelum kita lakukan simulasi. Nah, ini dari nama K epsilon. Nah, sudah, coba kita calculate. Ini kita tunggu dulu kira-kira sampai 1000 iterasi. Nanti kita lihat bentuk ininya ya, bentuk vector velocity-nya atau flow pattern-nya. Misalkan, ini coba ya kita stop dulu. Terus kita bikin pengamatan ya, plane pengamatan. Plane X X0 juga bisa ya, YZ kan tingginya kan Z ya. Create. Nah, ini coba kita lihat vektornya di plane. In plane plus arrow. Kita lihat, nah ini. Nah, oh kok tinggi, sebentar. Ini nah, terus kalau begini susah, kita lebih baik bikin plane yang plane YX, ZX saja. Y-nya 0 ya. Create. Terus kemudian di sini kita manage. Nah, nggak usah di manage dulu. Coba ini. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini ya. Kita lihat. Oh, belum bisa kelihatan. Kita coba. Ini surface manage. Yang 16 tadi kita hapus. Close. Ini kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan. Kita lihat pada iterasi ke 500
kita stop. Barangkali di iterasi 500 ini sudah bisa terlihat arahnya, pumping up atau pumping down. Nah, ini kelihatan. Berarti ini apa? Pumping up. Ya, pumping up. Maka kita harus ubah tadi setting di moving. Ini harus kita ubah. Ini menjadi min 150. Apply. Ya, kemudian di boundary condition bagian sub. Ini juga kita ubah min 150. Apply. Close. Ya. Lalu kita inisialisasi lagi. Ini kita inisialisasi lagi. Oke. Ya. Nah, ini coba kita running lagi. Tapi sebelum running, coba kita write dulu. Case and data. Oke. Ya, sudah. Kita coba calculate. Ya, kita calculate. Nah, kita tunggu sampai 500 iterasi. Ini sudah 700, coba kita hentikan dulu. Terus kita lihat vektornya. Nah, ini ya. Ini sudah pumping down. Oke, berarti benar, ini nilai momennya juga positif. Ya, kita lanjutkan lagi simulasinya sampai semua nilainya konstan atau tidak banyak mengalami perubahan. Oke, terus kita coba lanjutkan. Sebelum iterasinya berjalan lebih banyak lagi, ini perlu kita auto save ya. Auto save setiap misalkan setiap 100 iterasi each time ya, retain 2 file terakhir supaya kalau komputernya tiba-tiba listriknya padam, kita masih punya simpanan 2 file iterasi terakhir ya per 100. Oke. Kita case and data, kita simpan. Oke. Nah, ini kita calculate. Nah, ini pada iterasi ke 900 dia otomatis menyimpan. Ya. Nah, kita tunggu ya sampai semuanya konstan.
Nah, ini calculation-nya komplit karena residualnya sudah lebih kecil ya daripada yang kita tetapkan. Mungkin ini kita perkecil lagi karena kita masih menemukan adanya turbulent viscosity yang melebihi 10 pangkat 5. Ini masih ada satu sel. Oke, coba kita lanjutkan lagi perhitungannya. Atau kalau kita tidak ingin melanjutkannya, coba kita report volume integral, volume average, ini turbulent. Ya, bentar ya, turbulent. Terus moving static, kinetic energy. Nah, ini nilainya kira-kira diantaranya adalah 0,3 ya. Ini kisar 0,4 dan 0,2, jadi kira-kira 0,3. Terus kemudian 0,003. Kemudian turbulent dissipation rate. Kita coba. Ini nilainya kira-kira 0,038 ditambah 0,0035 dibagi 2. 0,02. Ini upaya untuk menghilangkan turbulen viscosity ini. Coba diinisialisasi ini 004, ini 02 ya. Absolute initialize. Oke. Nah, kita running sekali lagi. Semoga ini menjadi pemecahan masalah. Nah, kalau lihat ini sudah nggak muncul ya. Kita tunggu dulu sampai iterasinya banyak. Apakah tetap tidak muncul? Iterasi sudah sampai 1500. Momen nampaknya sudah konstan ya. Coba ini kita stop. Momennya ini coba kita atur skalanya supaya tidak auto range 0,04 itu ya. Oke. Kemudian coba kita lihat vektornya. Ya. Kita tunggu ini sampai nilainya konstan. Kita lanjutkan iterasinya. Nah, ini sudah tidak ada yang melampaui 10⁻5 untuk turbulent viscosity limitednya. Nah, ini kalkulasinya sudah 2500 ya. Ini sudah konstan. Kemudian momennya juga sudah konstan. Maka coba kita hitung, sorry, bukan ini, tapi force, momen, ya, momen center, Z-nya 1, 0, universal, ya, ini, nah ini ya, ininya nilai momennya. Ya, sekian aja. Copy.
coba kita hitung. Ya, Newton meter, kemudian mu, ya. Mu kita lihat di material, with, water liquid. Nah, mu-nya 0,001. Ya. Nah, coba ini kita hitung sekarang. Ini kita hitung berapakah NP-nya. Power number-nya, power consumption-nya adalah 0,239, di mana kita bisa memperoleh power number-nya adalah sekitar 1,4 ya. Sedangkan menurut eksperimental di paper Beach tahun 1963, NRE-nya untuk NRE di atas 10.000 ya, karena NRE untuk kondisi pengadukan kita itu sekitar 25.000, itu power number-nya 1,5. Jadi antara eksperimen dan simulasinya ini sudah sangat dekat ya, jadi sudah cukup akurat. Ini kalau kita perhatikan ya, jadi ini scale residualnya juga sudah konstan ya, sudah konstan. Ini terus kemudian power number momennya juga sudah konstan. Lalu kita coba ini ya, vektor velocity-nya ya, draw mesh display. Oke, nah ini coba kita atur ya, segini kita turunkan dikit. Ya, jadi ini ada dua loop ya, ini loop yang besar, sedangkan ini loop yang kecil ya. Nah, ini yang menunjukkan dia pumping down, arah vektor velocity keluar dari impeller itu ke bawah ya, ke bawah kemudian ke atas ya. Ini bentuk circulation loop yang besar, dan yang di bawah ini circulation loopnya kecil. Copy to clipboard, kita simpan, terus kita coba periksa ini ya, surface integral facet maksimum untuk Y plus-nya. Plus untuk semua kecuali ini ya, kecuali plane surface, simetri. Nah, untuk wall-nya saja. Oke, compute. Nah, ini kita periksa bahwa ini 27, 29. Oh, kok pada batas ini nggak perlu ya. Maaf. Nah, ini nggak perlu. Nah, ini
semuanya masih masuk di dalam range turbulence model K epsilon. Jadi ini kita sudah memenuhi syarat. Sudah. Coba ini kita simpan. Ya, dengan demikian simulasi kita sudah selesai untuk pitch split turbin impeller ya, dengan hasil yang cukup akurat ya. Kita simpan lebih dulu ya, ini kita simpan lebih dulu sebelum kita tutup ya. Ini, nah ini kan hasil penyimpanan terakhir ya, kita simpan dulu. Sudah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita exit.